Selamat hari Minggu nih adik-adik. Ketemu lagi di Minggu pagi yang cerah ini di akhir bulan ya Kak ya. Benar sekali. Masih tetap semangat, masih dong, tetap Bang. mau memuji nama Tuhan. Pastinya Walaupun dong. masih online, walaupun ada sebagian sekolah juga, gereja juga sudah Udah ada yang tatap buka. muka ya Kak ya. Tapi di Minggu pagi yang cerah ini masih ada di sini bersama Bang Joso di sini dan Kak. Kak Sandrina. Oke, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita mulai, adik-adik semuanya harus siapin apa? Buku, Alkitabnya, alat tulisnya, terlebih apa Kak? Hatinya. Nah, adik-adik sudah semua menyiapkan? Kita mau masuk ibadah sekolah minggu kita. Kita mau angkat lagu pujian kita sambil kita berdoa. Allah hadir bagi kita. Allah Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sekali lagi kita angkat lagu ini. Allah hadir bagi kita dengan sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Allah Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat di pagi yang cerah, Tuhan Yesus membangunkan adik-adik sekolah minggu di rumahnya masing-masing. Tuhan, walaupun pada hari ini sampai hari ini Tuhan, kami masih tetap ibadah melalui virtual Tuhan, tapi hati kami tidak akan lemah Tuhan. Tapi kami makin semangat Tuhan Yesus untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang adik-adik lihat, apa yang adik-adik dengar Tuhan, bisa memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan Yesus pimpin. Tuhan, hanya ini doa kami Bapa, kami alaskan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu masih duduk dari tadi ya Kak ya. Belum ada semangat-semangatnya. Kita mau pancing euforianya, semangatnya. Oke. Kita mau panggil Laskar Kristusnya anak-anak sekolah minggu. Laskar Kristus, siap. masih Aduh, kurang. lemas. Sekali lagi. Sarapan apa belum nih? Aduh, Iya. belum kayaknya, Sudah ya. Bang. Ayo kita sekali lagi ya. Kak. Laskar Kristus, siap. Nah, gitu dong. Kita sudah bangkit berdiri, kita mau angkat lagu pujian kita apa Kak? Terima sukacita surga dan Allah sanggup. Adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya,
dalam hatiku. Sukacita surganya tak penuhi. Sekali lagi katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surganya tak penuhi ku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Sukacita surganya tak penuhiku. Allah sanggup, Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Oke, tadi seperti lagu kita ya Kak ya, kasih setia Tuhan udah kita terima. Terus Allah sanggup mengatasi segala sesuatunya. Dan adik-adik semuanya masih tetap berdiri. Sebelum tadi kita udah nyanyi-nyanyi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik udah disiapkan hatinya, pikirannya. Kita mau angkat lagu pujian kita apa Kak? Lupa ya Kak? Lupa apa ya? Apa ya? Janjimu seperti fajar. Adik-adik dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, suaranya dikeluarkan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Tanganmu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu
seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan, janji-Mu Tuhan seperti pagi hari ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan, janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oke, shalom adik-adik. Terima kasih sebelumnya untuk Bang Joshua yang telah membawakan pujian. Nah, sebelum kita memasuki firman Tuhan, alangkah baiknya kita siapkan hati dan pikiran kita akan berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai pada hari ini. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, Engkau masih bisa mengumpulkan kami di ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan ini dapat berguna di hidup kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tema kita pada hari ini adalah Tuhan yang memimpin. Nah, ayat Alkitabnya ada dari 1 Samuel ayat 17 sampai 40. Kakak akan bacain, adik-adik bisa baca masing-masing di rumah, oke? 1 Samuel ayat 17 sampai 40 sampai 50. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para olahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara
dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini tuh mengisahkan tentang Daud yang melawan Goliat. Nah, kakak mau cerita sedikit tentang Daud yang melawan Goliat. Nah, adik-adik, ada seorang pemuda bernama Daud. Daud itu dia suka menggembala domba. Daud tuh punya kakak-kakak dan adik-adik. Nah, pada suatu hari ayah Daud, Pak Isai, dia sedang mencari-cari si Daud. Mana nih Daud? Nah, kucuk Daudnya datang. Terus Daud bilang, kenapa ya? Terlihatnya engkau seperti bingung mencari seseorang. Terus kata ayahnya Daud, Pak Isai, iya, aku mencarimu. Nah, Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti atau perbekalan untuk kakak-kakaknya di mana adik-adik tebak, di lembah Terbantin. Nah, ketika sampai Daud di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya itu sedang bersiap-siap untuk perang. Nah, kira-kira kakak-kakaknya itu bersiap-siap untuk perang sama siapa ya adik-adik ya? Sama siapa? Benar, sama bangsa Israel dan bangsa Filistin. Nah, pada waktu itu pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Nah, pasukan Filistin itu adik-adik mempunyai suatu pendekar, suatu raksasa yang begitu besar, yaitu raksasa Goliat. Lalu ia menantang pasukan Israel. Nah, adik-adik kalau misalnya adik-adik ditantang sama Goliat yang badannya besar, yang Goliat yang raksasa yang tinggi, adik-adik takut nggak? Takut, kakak juga takut. Nah, pasukan Israel tuh adik-adik nggak ada yang berani. Padahal jika bisa mengalahkan Goliat, bakal dikasih hadiah yang besar, bakal dikasih upah yang besar. Tapi orang-orang Israel pada nggak berani karena orang-orang Israel pada takut. Nah, tiba-tiba keluarlah Daud. Daud yang kecil itu, dia keluar terus dia bertekad ingin mengalahkan si Goliat. Nah, Daud meminta izin kepada Raja Saul. Nah, Raja Saul bilang, bagaimana bisa kamu ingin ikut berperang melawan Goliat sementara badanmu kecil, Goliat besar. Nah, terus kata si Daud gini, percayalah padaku, aku dapat bisa mengalahkan Goliat karena aku yakin Tuhanlah yang memimpinku, Tuhan akan membantuku. Kata Daud seperti itu. Nah, jadi Raja Saul dia memberikan jubah sama jubah perang sama pedang gitu yang besar, tapi karena terlalu besar adik-adik, Daud tidak memakainya, dia hanya memakai bajunya yang biasa dan dia pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin, batu kerikil itu adik-adik tahu kan, dia ambil 5 batunya, terus sama kayak ketapel gitu adik-adik, ketapel yang panjang yang buat ketapel, tahu kan adik-adik ketapel. Nah, lalu ketika Daud ingin maju berperang, pasukan Filistin itu pada menertawakan si Daud, katanya, bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan Goliat pendekarku, badanmu kecil, sedangkan badan pendekarku Goliat besar, tidak akan mungkin. Pokoknya pasukan Filistin semuanya pada ngeremehin si Daud. Tapi adik-adik apa Daud jadi ciut, jadi Daud jadi nggak mau ikut berperang? Enggak, Daud tetap teguh dengan tekadnya untuk melawan si Goliat itu. Nah, Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang
karena Tuhan yang menyertai dan Tuhanlah yang menyelamatkannya. Nah, lalu Daud berlari menuju raksasa Goliat itu, lalu serta diambil batu dan umban itu ketapel, ditarik ketapelnya, dilepas. Nah, kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat itu. Pas ini, kira-kira adik-adik, Goliat pas kena dahi, kena batu itu dia pingsan kah, mati kah, atau dia tetap kuat? Kuat? Enggak. Goliat langsung tepar, langsung mati, langsung tewas. Artinya Daud berhasil mengalahkan raksasa Goliat itu. Nah, lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorai-sorai karena ia menang. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini mau mengajarkan kita bahwa kita harus seperti Daud yang selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkahnya dia. Dia menjadikan Tuhan sebagai pemimpinnya. Dia mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan. Seperti contoh, kalau adik-adik ingin ulangan nih, adik-adik gelisah, aduh gimana ya, nanti nilaiku jelek nih, aduh gimana ya, nanti mama papaku marah nih. Nah, tapi mama adik-adik padahal udah bilang belajar, makanya belajar. Tapi adik-adik udah belajar tapi tetap nggak bisa kak, aku tetap nggak bisa. Andalkan Tuhan adik-adik, adik-adik berdoa minta sama Tuhan, pasti Tuhan kasih pencerahan buat adik-adik, Tuhan bantu. Pasti nggak mungkin ke Tuhan bantu kalau adik-adik juga mau berusaha. Nah, itu saja firman Tuhan kita kali ini. Kakak ada ayat hafalan yang harus adik-adik kumpulkan, adik-adik hafalin, adik-adik videoin, kumpulin ke guru sekolah minggunya masing-masing. Ayat hafalannya dari 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, oke adik-adik, jangan lupa untuk ayat hafalannya dihafalkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu tentang Daud dan Goliat. Tuhan, biarkan kami agar kami bisa seperti Daud yang selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus agar kami selalu bisa menjadi seperti apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, itu dia firman Tuhan yang telah kakak bawakan tadi. Jangan lupa ayat hafalannya Bang ya, harus dihafal dan dikirimin ke guru sekolah minggunya masing-masing. Nah, tadi kita ada memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ibadah kita mau selesai Kak. Tapi sebelum selesai, Abang mau ingetin buat adik-adik sekolah minggu yang sudah menyaksikan ibadah kita melalui YouTube ini, jangan lupa absen di kolom komentar dengan nama lalu sektor. Dan yang kedua, adik-adik sekolah minggu yang memberikan persembahan, jangan lupa uangnya dimasukin ke dalam amplop, lalu ditulis namanya, sektor mana, boleh dikasih ke mama papanya yang gereja atau ke Inang Sintua sektor masing-masing. Atau lebih gampang lagi, bisa melalui rekening yang ada di bawah ini ya. Nah, kita mau memberikan persembahan kita sambil kita angkat lagu pujian Sombama Jebata Jehovah. Singang tujuan, amin haleluya. Para sirohana somurung do ibana, amin haleluya. Endehon, 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 amin haleluya.
Adik-adik kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau memasukkan kami dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Shalom. Oke, tadi kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita juga telah memberikan apa yang terbaik yang kita punya. Sekarang Bang Joshua dan Kak Sandrina pamit undur diri dan sampai ketemu minggu depan. Shalom.